Pemuda ini bernama Top Itipat atau biasa dipanggil dengan Top. Siang itu di sebuah bank terlihat Top sedang meyakinkan pegawai bank untuk mendapatkan pinjaman yang akan digunakan untuk membuat pabrik. Di sana ia menceritakan kisah perjuangannya dalam berbisnis. Dulu, Top ini merupakan anak SMA yang kecanduan dengan game online. Hingga suatu hari saat mengikuti kelas komputer, ia malah melakukan sebuah transaksi jual beli equipment yang ada di game tersebut. Dan ternyata dari penjualan item tersebut menghasilkan uang yang begitu banyak, hingga ia bisa membeli beberapa komputer dan mobil pribadinya sendiri. Kesuksesan Top membuat kekasihnya yang bernama Lin cukup bangga dengannya. Namun tidak kedua orang tuanya. Mereka lebih suka kalau Top belajar giat daripada terus-terusan bermain game. Namun keinginan orang tuanya tak dihiraukan. Ia malah terus menjalankan bisnis gamenya sampai ia lulus SMA. Hari-harinya Top hanya berfoya-foya menghabiskan uangnya untuk membeli peralatan game. Hingga ia tak diterima di universitas negeri sesuai keinginan orang tuanya. Dan malah keterima di universitas swasta yang biayanya cukup mahal. Ditambah lagi saat itu usaha ayahnya tengah berada di ambang kebangkrutan. Keadaan ekonomi mereka cukup sulit untuk menyekolahkan Top di universitas swasta. Sementara uang tabungan Top semakin hari semakin menipis. Ditambah lagi akun game satu-satunya sumber penghasilannya, yaitu akun game online-nya telah dihapus oleh pemilik game karena dianggap melanggar. Namun Top tak berhenti di situ. Dari game online akhirnya ia beralih ke bisnis jual beli barang elektronik, tepatnya DVD player. Namun lagi-lagi usahanya harus sia-sia karena ternyata semua DVD player yang ia beli adalah DVD player bajakan yang sudah rusak. Hingga suatu hari, sang ayah menasihati Top akan dunia nyata dalam perbisnisan, di mana jika kita kalah, maka kita akan kehilangan segalanya. Ayah juga mengatakan bahwa ia bersedia membayar Top asalkan ia mau belajar. Namun Top menolaknya dan berkata bahwa ia masih bisa membayar kuliahnya sendiri. Singkat cerita, akhirnya Top pun berhasil membayar biaya kuliahnya dengan uang hasil dari pegadaian kalung jimat milik ayahnya yang ia lakukan secara diam-diam. Sepulang sekolah, Top iseng mampir ke tempat pameran makanan. Di sana ia melihat sebuah alat pembuat kacang goreng khas Thailand yang begitu canggih. Top yang mempunyai mental bisnis pun langsung membeli alat tersebut tanpa memikirkan resikonya. Hingga keesokan harinya, ia pun mulai mencari tahu proses pembuatan kacang goreng tersebut. เจ๊ใช้กาแฟอะไรคั่ว เอาเลยเจ๊ใช้ชั่วโมงเรามีการสอบคิดเก็บคะแนน10คะแนน เอาละหอมหวานหวาน ช่วยชิมเกาลัดให้ผมหน่อยดิ มาว่ามันอร่อยเลยนะ Kemudian Top pun mulai membuka stan kacang gorengnya di sebuah mall. Ia berusaha keras kerja banting tulang dan berusaha membagi waktu antara kuliah
dan juga bisnis kacang gorengnya. Ia dibantu oleh sang paman yang setia untuk menjaga stand kacangnya itu. Namun ternyata tak ada satu orang pun yang melirik kacang goreng milik Top. Hingga saat Top mengantarkan pacarnya ke pasar, ia meriset cara pedagang menawarkan barangnya. Hingga ia menemukan kunci dari masalah penjualan, yaitu lokasi, letak standnya yang kurang tepat atau strategis. Akhirnya Top pun segera memindahkan standnya dari area parkir ke lobi utama, di mana stand kacang gorengnya akan menarik perhatian pengunjung yang baru datang ataupun akan pulang. Dan benar saja, semenjak pindah lokasi, penjualan kacang gorengnya berjalan dengan lancar. Bahkan, Top juga memiliki beberapa cabang di setiap lantai mall. Hingga membuat Top harus meninggalkan ujiannya, karena ia harus membantu sang paman berjualan. Namun, kesuksesannya tak berjalan lama. Ternyata asap dari alat penggorengan tersebut membuat atap mall menjadi menghitam. Dan Top harus memperbaiki atap tersebut dalam satu malam. Karena kalau tidak, pihak mall akan memutuskan kontraknya dengan Top. Jadi, mau gak mau, Top pun memperbaiki atap itu sendirian. Hingga saat malam, sang ibu yang kasihan mencoba membantu anaknya. Namun tiba-tiba satpam datang dan mengusir mereka karena waktu mereka sudah habis. Di sana, Top mencoba menyuap si satpam untuk memberikan tambahan waktu. Namun si satpam menolak dan malah merendahkan sang ibu karena tak bisa mendidik anaknya untuk bersikap sopan dan jujur. Hal itu membuat Top menjadi sangat kesal. Ditambah lagi ibunya mengungkapkan bahwa besok Top beserta keluarganya harus pindah ke Cina karena perusahaan ayahnya sudah benar-benar bangkrut. Setelah berpikir keras, Top pun memutuskan untuk tetap tinggal di Thailand. Ia berjanji akan belajar dengan giat asalkan ayahnya mau membayar Top, sesuai perkataan ayahnya tempo hari lalu. Sang ayah pun setuju dengan tawaran itu. Namun hal ini membuat sang ibu sangat sedih karena harus hidup terpisah dengan anak tunggalnya. Sebelum berangkat kuliah, Top menyempatkan waktu untuk memperbaiki atap mall. Namun setelah atap mall selesai diperbaiki, pihak mall malah memutuskan kontraknya secara tiba-tiba. Ditambah lagi Top harus menerima kenyataan bahwa rumahnya telah disita oleh pihak bank. Beruntung Top masih mempunyai paman yang setia menemaninya. Meskipun rumahnya sudah disita, secara diam-diam Top dan paman masih tinggal di dalam rumahnya. Masalah yang bertubi-tubi itu membuat Top semakin terpuruk. Hingga saat ia bertemu dengan pacarnya, ia tak bisa berkata apa-apa selain nangis di pelukan pacarnya. Dan untuk menghibur kekasihnya, Lin menyuruh Top untuk mencicipi rumput laut kesukaannya. Dan setelah mencicipi rumput laut tersebut, Top berinisiatif untuk membuat produk rumput laut bersama pamannya. Namun hal itu tak semudah yang ia bayangkan. Setelah menghabiskan bahan baku, mereka masih belum menghasilkan rumput laut yang gurih dan renyah. Hingga membuat sang paman merasa bersalah.
karena tak berhasil menggoreng rumput laut dengan benar. Belum lagi saat paman melihat Top yang menjual semua komputernya untuk membeli bahan baku dan juga biaya hidup mereka. Hingga suatu malam, mungkin karena kecapean, sang paman pun setelah memastikan pamannya baik-baik saja di rumah sakit, malam harinya Top mencoba menggoreng lumput laut sendiri. Namun setelah berkali-kali mencoba sampai bahannya habis, Top masih belum mendapatkan hasil. Hingga akhirnya ia pun terpaksa menggoreng bahan baku yang sudah kehujanan tadi malam. Namun ternyata singkat cerita, usahanya pun berjalan dengan lancar. Bahkan dalam sebulan Top bisa mendapatkan penghasilan 1 juta baht atau sekitar 400 juta rupiah. Top berpikir dengan penghasilannya yang sekarang bisa membantu masalah keluarganya. Namun saat ayahnya memberitahu hutangnya mencapai 40 juta baht atau sekitar 16 miliar, Top pun langsung terkejut. Ia tahu bahwa bisnisnya yang sekarang tak akan bisa melunasi hutang ayahnya. Belum lagi dalam waktu dekat Top segera keluar dari rumahnya karena pihak bank telah menjual rumah tersebut. Walaupun sebenarnya Top gak rela jika harus keluar dari rumah yang banyak sekali kenangan bersama kedua orang tuanya. Di sana ia nggak sengaja menemukan obat penenang yang sering dikonsumsi oleh kedua orang tuanya, yang membuat Top semakin cemas akan keluarganya. Hingga suatu malam saat Top membeli camilan di supermarket 7-Eleven, ia mendapatkan ide untuk memasarkan produk rumput lautnya di supermarket tersebut. Namun lagi-lagi, Top harus menelan kekecewaan karena produknya telah ditolak oleh manajer 7-Eleven karena pengemasannya yang kurang menarik dan tidak memenuhi standar. Mendengar itu, lagi-lagi Top harus menelan kekecewaan. Karena satu-satunya cara untuk menolong keluarganya hanyalah dengan bekerja sama dengan 7-Eleven. Tak berhenti dari situ, sang pacar yang curiga karena Top tak pernah masuk kuliah, akhirnya mendatangi rumah Top dan mengetahui bahwa rumah Top telah disita oleh bank. Di sana sang pacar pun marah karena Top tak pernah menceritakan masalahnya. Lin yang khawatir akan keadaan Top berjanji akan menolong dengan meminta bantuan pada ayahnya. Namun mendengar itu, Top pun langsung marah dan langsung memutuskan Lin. Top terpaksa memutuskan Lin karena ia takut bahwa Lin tak akan bahagia jika terus bersamanya. Harapan Top pada 7-Eleven tak berhenti di situ. Ia terus memperbaiki kemasannya dan kembali ke kantor 7-Eleven untuk mempromosikan produk rumput lautnya yang bermerek Tao Kai Noi. Di sana Top rela menunggu seharian hanya untuk bertemu dengan si manajer. Namun setelah menunggu, Top sadar bahwa manajer tak mau menemuinya. Hingga membuat Top kesal dan memberikan semua tauke-nonya kepada satpam penjaga lift. Di tengah keputusasaannya itu, Top mencoba curhat pada sang ibu. Top merasa bahwa semua usahanya sia-sia. Semua jalan menuju sukses telah tertutup dengan rapat. Sang ibu pun menasehati agar Top tidak menyerah dan terus berusaha
untuk mendapatkan nilai yang bagus. Sang ibu mengira bahwa Top curhat masalah nilai kuliahnya, karena selama ini Top masih merahasiakan jika Top sudah berhenti kuliah. Beruntungnya produk tauke noi yang ditinggalkan Top tak sengaja dilihat oleh si manajer, hingga membuat manajer dan petinggi lainnya meloloskan produk tersebut. Namun sebelum Top mengirimkan produknya, mereka harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan GMP di pabrik milik Top. Oleh karena itu, Top pun pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Namun, meskipun Top sudah menceritakan kisah perjuangannya yang begitu berat, pihak bank tetap tak bisa memberikan pinjaman. Karena saat ini Top masih berumur 19 tahun. Masih belum cukup umur untuk menerima pinjaman bank. Ditambah lagi, ayahnya yang masih mempunyai hutang dalam jumlah besar. Mendengar itu, Top pun kembali frustasi. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang hanyalah dengan menjual satu-satunya harta yang ia miliki, yaitu mobil tercintanya. Mobil yang ia beli dengan jerih payahnya sendiri. Dan kemudian ia pun menyewa sebuah ruko untuk dijadikan pabrik tauke noi-nya.สวัสดีค่ะ นี่คุณต้นจากไหน ขอโทษนะครับ ผมลืมบอกว่าสียังไม่แห้งสวัสดีครับ Setelah beberapa hari, Top pun merasa sangat bahagia karena ternyata meskipun ada beberapa part yang harus diperbaiki dari pabriknya, 7-Eleven telah Hari-hari berikutnya pun mereka sibuk mempersiapkan tauke noi-nya sebanyak 72.000 pieces untuk disetorkan ke 7-Eleven. Sebelum pergi, Top mengucapkan banyak terima kasih pada sang paman yang selalu setia menemaninya. Awalnya, seorang Hyusi menolak semua produk milik Top karena mereka telah terlambat dari jam yang dijadwalkan. Namun, saat melihat darah yang keluar dari hidung Top, sang quality control pun berpikir bahwa Top telah bekerja keras untuk sampai di titik ini. Hingga akhirnya si petugas itu pun menerima produk tersebut dengan syarat Top gak boleh terlambat lagi. Akhirnya perjuangan keras Top telah membuahkan hasil. Dengan perasaan yang begitu senang, Top pun menyuruh ayah dan ibunya untuk segera kembali. Karena sekarang ia bisa membantu melunasi hutang-hutang keluarganya. Kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you?